Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atap. Kali ini saya akan membawakan kisah legenda Putri Mandalika dari Nusa Tenggara Barat. Tanpa berlama-lama, saya langsung ceritakan kisah legenda Putri Mandalika. Alkisah berdiri kerajaan yang menghadap ke hampar Samudra Hindia, kerajaan Sekar Kuning di negeri Tunjeng Beru. Sang raja Raden Panji Kusuma, juga dikenal sebutan Tanjang Beru, memiliki istri bernama Dewi Seranting. Keduanya terkenal rupawan. Mereka pun hidup harmonis, memerintah dengan bijaksana hingga rakyat hidup sejahtera. Hari yang dinanti tiba. Raja dan ratu dikaruniai turunan seorang putri berparas cantik yang diberi nama Mandalika. Melihat sikap sehari-hari orang tuanya, Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyat. Ia bahkan rela membantu warga tangan sendiri, tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang ningrat. Tak heran jika Putri Mandalika juga dicintai rakyat hingga terlalu dibanggakan sampai ke pelosok negeri. Siapa sangka cerita dari mulut ke mulut mengenai paras rupawan dan budi baik membuat banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan yang dekat maupun yang jauh hendak memperistri Putri Mandalika. Mereka menunggu hingga Putri Mandalika cukup umur, lalu satu persatu melayangkan pinangannya ke kerajaan Sekar Kuning. Bersama surat-surat pinangan itu datang juga pemberitahuan kedatangan para pangeran dari kerajaan Sekar Kuning untuk memberi hantaran dan memperkenalkan diri. Sambil menunggu jawaban Putri Mandalika, semua pangeran yang datang dipersilakan tinggal di paviliun tamu kerajaan. Awalnya paviliun itu sepi dan luas, tapi karena terus-menerus berdatangan tamu pangeran beserta ajudan-ajudannya, paviliun tamu menjadi ramai dan tidak nyaman. Tak jarang pangeran-pangeran juga beradu mulut dan saling membahkan kerajaan. Aura persaingan terasa sepanjang hari. Suatu malam, Putri Mandalika datang ke paviliun tamu secara rahasia. Ia ingin melihat para pangeran yang melamarnya, namun tak disangka kedatangannya itu yang terlihat bukan karena karisma para pangeran yang menemui ayahnya di aula, melainkan sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji dirinya sendiri dan merendahkan kerajaan lain. Ada juga yang akan mengajukan perang pada kerajaan Sekar Kuning jika cintanya ditolak. Kecewa dengan apa yang disaksikan, Putri Mandalika kembali ke kediaman sambil menitik air. Kini Putri Mandalika bukan hanya bingung, ia juga takut salah mengambil keputusan. Ternyata lamaran itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang peperangan antar suku. Tak bisa dipungkiri, raja dan ratu pun merasakan kebingungan serupa. Keduanya menyarankan Putri Mandalika untuk meminta petunjuk pada Sang Maha Pencipta. Jawaban apapun yang Putri Mandalika didapatkan, raja dan ratu akan menerima dan mendukungnya. Bertolaklah Putri Mandalika untuk bersemedi di tebing pantai segar
untuk mendapatkan jawaban yang dicari. Setelah 3 hari bersemedi, Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke tebing pantai segar saat fajar pada hari ke-20 bulan 10. Pilihan waktu itu dianggap janggal hingga membuat banyak orang penasaran. Berita ini juga terdengar sampai ke telinga rakyat kerajaan Sekar Kuning dan kerajaan sekitar. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Kawasan Pantai Segar kini dipadati penduduk yang ikut penasaran akan jawaban Putri Mandalika. Saat sinar mentari menyinari dirinya, Putri Mandalika mengatakan dengan lantang jika ia menerima semua pinangan para pangeran. Pernyataan Putri membuat bingung semua orang. Katanya, jawaban itu adalah yang terbaik yang ditujukan Sang Maha Pencipta. Putri Mandalika diperlihatkan pandangan jika manusia hanya satu pinangan, perang akan besar terjadi. Ia mengucapkan terima kasih atas pinangan dan kasih sayang semua orang padanya. Kemudian Putri Mandalika berbalik badan menghadap samudra, lalu melompat ke laut, disambut ombak besar yang menelan tubuhnya. Melihat putri kesayangan jatuh ke laut, raja segera menceburkan diri ke laut untuk mencari anaknya, diikuti oleh pangeran dan seluruh rakyat berkumpul di Pantai Segar. Namun, dari ratusan orang yang mencari, tak ada satupun yang menemukan tubuh Mandalika. Yang terlihat di dalam air, ribuan biota laut berupa pita yang menjuntai berwarna hitam dan berwarna-warni. Warnanya sama seperti kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkapnya. Raja dan ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Akhirnya, raja dan ratu memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian menaruh di rawa dan sebagian ditanam tanaman mereka subur. Sebagian lain membuat masakan dari cacing yang mereka sebut nyai, sehingga kebutuhan pangan mereka selalu tercukupi dan sejahtera seperti keinginan Putri Mandalika. Oke, baiklah teman-teman, itu legenda Putri Mandalika. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.